Pekik Angela ketika tubuhnya ditarik oleh seseorang ke dalam sebuah kamar. Pintu pun langsung ditutup dan terkunci, membuat Angela langsung menyerbu bagian handle-nya, tapi dia tidak bisa membukanya. Kau siap, Angela hendak menyemburkan pertanyaan pada orang yang sudah menariknya, tapi saat dia mendongak, ternyata orang itu adalah Lucio. Lucio? Iya, Lucio nampak berdiri santai, memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. Angela melepas tangannya dari handle pintu. Dia sejenak meneliti suasana kamar Lucio yang jauh berbeda dengan kamar miliknya. Angela tak peduli, dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah menemukan sebuah prasangka, dia lalu menatap Lucio penuh selidik. Lucio, jangan katakan kalau acara tur dadakan ini adalah rencanamu. Lucio menaikkan kedua bahunya, nampak takjub. Aku hanya ingin berdua denganmu, jawabnya. Angela membuang kasar nafasnya ke udara. Dia benar-benar kesal dengan ulah Lucio. Tapi aku tidak mau, tegas Angela membalas tatapan hangat Lucio dengan sorot tajamnya. Tapi sorot hangat Lucio perlahan berubah menajam ketika teringat sesuatu. Katakan padaku siapa Dedi yang Aaron maksud? Cemburu. Tentu, siapa coba yang berani merebut istri Lucio Nix Jameson, lalu begitu mudah menyebutnya Dedi di depan Aaron? Bukan urusanmu, jawab Angela memalingkan wajahnya. Kedua alis tebal Lucio menukik tajam. Tentu saja urusanku. Angela diam sesaat. Dia bingung apa harus mengatakan pada Lucio sekarang, atau biarkan Noah saja yang bicara. Angela. Lucio maju satu langkah untuk bisa meraih Angela, tapi wanita itu langsung mundur satu langkah. Ya, Aaron sudah memiliki Dedi. Dia adalah Noah, dan aku akan segera menikah dengannya, ungkap Angela masih dengan nada tajamnya menatap Lucio. Noah. Lucio melihat ke arah lain dan terkekeh ringan. Dia sudah menyangka kalau Noah terlibat dalam aksi kaburnya Angela dari mansion, karena tidak mungkin Angela pergi sendiri. Pria itu kembali menatap Angela dengan aura dinginnya. Dia menggeleng tegas. Menikah? Tak akan. Kamu adalah istriku, istri sah. Aku sama sekali belum menceraikanmu. Mode dingin seperti ini ternyata masih membuat Angela sedikit takut, tapi dia masih mencoba menegarkan diri, mengangkat sedikit dagunya penuh percaya diri. Kalau begitu kita urus saja surat perceraian kita secepatnya, tegasnya. Kedua tangan Lucio yang sejak tadi berada di dalam saku, kini dia gunakan untuk menahan kedua sisi kepala Angela, hingga wanita itu tak bisa berpaling. Kamu pikir aku akan melepasmu setelah mengetahui dirimu masih hidup? Aku sudah punya Noah. Dia tidak pernah bersikap buruk padaku. Dia pula yang menolongku di saat kamu harus menuduh tentang bayi yang sedang aku kandung kala itu. Hati Angela kembali sakit, teringat pertengkaran yang terjadi terakhir kalinya 4 tahun lalu. Jadi anggap saja Aaron memang bukan anakmu, lanjutnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tatapan Lucio tertuju pada mata indah Angela. Dia bisa melihat rasa sakit yang Angela rasakan belum juga hilang. Lucio merasa bersalah. Tentu, sangat. Itu sebabnya dia menderita selama Angela pergi meninggalkannya. Tapi bukan berarti sekarang dia membiarkan Angela bersama pria lain dan kembali menghilang dari kehidupannya. Baginya, menemukan Angela sekarang sama seperti mendapat kesempatan kedua, dan Lucio tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Apa kamu tidak tahu siapa Noah sebenarnya? Lucio mulai menurunkan nada bicaranya.
Angela melepas kasar kedua tangan Lucio yang menahan wajahnya. Jangan mulai mengarang cerita. Mungkin Noah memang belum tahu, tapi dia akan segera aku beritahu kalau kalian itu sebenarnya saudara. Nyonya Samantha, ibu kandung kamu, adalah adik dari Darius, ayah Noah, ungkap Lucio. Angela justru tersenyum sinis. Kamu pikir aku percaya? Pernyataanmu sungguh konyol, Lucio. Lucio mengedikkan bahunya. Terserah, pasrahnya, karena fakta itu tidak akan bisa dihindari. Ada Paul, Darius, serta bukti lain berupa foto-foto yang selama ini Jackie simpan. Lucio tak mengkhawatirkan itu. Fokusnya sekarang adalah merebut kembali hati Angela. Saat seperti itu ponsel Angela berdering. Dua orang itu sama-sama menatap tas yang masih terselampir di bahu Angela. Wanita itu mengabaikan Lucio. Dia segera membuka tas untuk mengambil ponselnya. Mungkin Alicia hendak melaporkan situasi di butik, tapi mata Angela sedikit membulat saat melihat ada panggilan video dari Noah. Daddy Aaron. Lucio bisa melihat nama yang tertera di ponsel Angela. Angela membeku sesaat. Dia menatap layarnya dan berpindah pada Lucio, pria yang sedang keberatan karena dia mendapat panggilan dari Noah. Apa kau bisa pergi? Pinta Angela, karena tak mungkin dia memperlihatkan pada Noah kalau ada Lucio di sini. Lucio melipat kedua tangan di dadanya. Kenapa aku harus pergi? Ini adalah kamarku, ucapnya pongah. Angela melihat ke kanan kiri. Dia lupa kalau dia ada di kamar Lucio. Kalau begitu aku yang pergi. Angela bergerak ke arah pintu, tapi langsung mencegah, mengunci pintu lalu membuang kuncinya entah kemana, membuat mulut Angela menganga karena kelakuan Lucio. Angkat saja teleponnya. Aku ingin mendengar bagaimana kemesraanmu dengan Noah. Lantang Lucio. Oh oke, tapi kamu jangan sampai muncul. Awas kalau sampai memunculkan wajahmu, ancam Angela. Lucio memberi kode dengan tangannya seakan mempersilahkan. Angela pun bersikap waspada. Dia mulai menekan tombol hijau di layar ponselnya. Seketika wajah Noah pun muncul di permukaan bedah pipi itu. Sayang, my prince mana? Tanya Noah langsung tertuju pada Aaron. Aaron sedang pergi bersama peserta lain untuk keliling kota Chicago. Kamu ada apa menelpon? Tanya Angela dengan nada sedikit grogi. Bagaimana tidak? Dia melirik sekilas pada Lucio yang berdiri tepat di depannya, membuatnya seperti anak yang sedang diperhatikan oleh ayahnya dan bersiap mendapat hukuman kalau saja dia salah bicara. Aku ada apa? Tentu aku merindukanmu, calon istriku. Oh iya, aku juga mau menunjukkan beberapa desain undangan pernikahan kita minggu depan. Minggu depan? Mata Lucio langsung melebar. Bahkan Angela, jantungnya juga ikut berdebar. Jangan sampai Lucio mengamuk gara-gara Noah membahas soal pernikahan saat ini. Angela, lihatlah, ada 4 desain dan bagus-bagus semua. Aku tak bisa memilih. Noah nampak meletakkan ponsel di atas meja, membiarkan bedah pipi itu bersandar di bedah berat, hingga Angela bisa melihat Noah yang sedang berada di balik meja kerja, kemudian menunjukkan beberapa undangan itu. Kita bicarakan nanti saja, ucap Angela mulai terbata. Kenapa? Jangan bilang kamu ingin mengakhiri panggilan ini. Angela menggeleng. Dia melihat wajah kecewa Noah. Angela berada di situasi yang tak tepat. Aku sebenarnya tidak ingin mengakhiri panggilannya, jawab Angela. Kangen, Angela. Apa kamu tidak rindu padaku? Apalagi waktu terakhir bertemu,
Aku masih ingat kecupan kecupan panas mata Lucio semakin melebar, bahkan bola mata itu terlihat hampir lepas dari sarangnya. Angela mulai merasakan atmosfer berbahaya. Ruangan mendadak seperti kehabisan oksigen. Dia sama sekali tak berani mengangkat wajahnya untuk menatap Lucio. Jangan bahas itu, Noah. Kenapa? Kamu malu? Kita biasa melakukannya, Angela. Biasa, tidak biasa. Mereka jarang sekali, sekalipun melakukan itu hanya sebuah kecupan 1 detik karena Angela lebih sering menghindar. Tapi Lucio sudah terlanjur memanas. Dia mulai melangkah maju, membuat Angela melangkah mundur perlahan. Noah, nanti aku telepon lagi. Angela semakin terbata-bata. Dia tidak bisa fokus pada Noah. Kamu kenapa? Sakit? Jawab dulu alasan. Aku harus mematikan panggilan ini. Noah terdengar keberatan. Dia yang biasa bertemu Angela setiap hari, kini harus menahan rindu karena sudah 4 hari tidak bertemu. Lucio masih maju mendekat, sedangkan Angela terus mundur menghindar. Jangan sampai Lucio muncul di layar ponselnya. Aku sebenarnya sedikit pusing. Angela memekik saat dia menabrak ranjang hingga tubuhnya seketika terhuyun ke belakang. Angela, kamu kenapa? Noah di sana juga ikut terkesiap. Mata Angela mengerjap, menyesuaikan dengan situasi, sementara tangannya masih cukup kuat mempertahankan ponsel supaya tidak jatuh, apalagi berbalik ke arah Lucio. Sudah aku bilang, aku sedang pusing, jadi aku menjatuhkan diri di atas ranjang, jawab Angela. Awalnya dia pikir masih aman, tak disangka sosok Lucio kembali muncul di depannya. Bukan, tapi di atasnya. Tapi kenapa wajahmu tegang begitu? Kamu seperti sedang melihat hantu, ucap Noah. Angela semakin tak fokus pada Noah saat perlahan telapak tangan Lucio mulai menyentuh lututnya. Angela memakai dress selutut membuat Lucio dengan mudah. Tidak, wanita itu memekik dalam hati dan memejam erat. Dia sampai menggigit bibir bawahnya sendiri saat merasakan seluruh saraf aktifnya ketika Lucio sama sekali tak menghentikan gerakan itu. Halo Angela, are you okay? Angela, Noah kembali memanggil, tapi Lucio tak akan membiarkan Noah menghancurkan momen ini. Dengan tangan kirinya, dia menekan tombol power dari arah belakang. Angela yang merasakan pergerakan pada benda di tangannya pun langsung membuka matanya. Dia hendak menarik ponselnya, tapi benda pipi itu sudah lebih dulu mati. Lucio, ini tidak benar, aku harus pergi. Angela yang hendak beranjak langsung Lucio tangkap kedua pergelangan tangan wanita itu, kemudian menahannya di atas kepala. Pergi, tidak akan. Lucio memberikan senyuman mautnya, begitu memikat dan berbahaya dalam satu waktu, membuat ego seorang Angela mulai goyah karenanya. Kamu mau apa? Angela menegang, memperhatikan wajah Lucio yang kini hanya berjarak 5 cm saja. Mau mengingatkanmu kalau kamu masih memiliki suami. Tak ada yang bisa memilikimu selain aku, kecuali aku mati. Angela kembali berusaha melepas kedua tangan dari cengkeraman Lucio. Kalau begitu, aku perlu melenyapkanmu sekarang. Tak bisa, karena aku yang lebih dulu melenyapkanmu, Angela. Kata melenyapkan kali ini, Lucio tekankan dengan tatapan nakalnya, tapi Angela berpikir hal lain. Teringat dulu, Lucio memang begitu tega, bertindak kasar, bahkan benar-benar melenyapkan dalam arti sesungguhnya. Lakukan, tantang Angela. Lucio benar melakukan perintah Angela, tapi dia mulai dengan
Dengan gerakan sedikit kasar, Angela memberontak. Dia belum siap jika harus dengan Lucio bertemu saja. Bagi Angela, butuh penyesuaian sikap. Hanya 2 detik, Lucio kembali melepas. Aku akan melenyapkanmu dalam kenikmatan yang sudah lama tidak kita gapai. Mata Angela membulat. Dia menggeleng cepat. Aku tidak mau. Aku akan menikah, Lucio. Angela belum bisa setega itu pada Noah. 4 tahun Noah membantunya. Tak mungkin semudah ini membuangnya karena dia akhirnya bertemu dengan Lucio. Bukan merasa iba dengan teriakan Angela yang menolaknya. Lucio justru meledek dengan ekspresi menyesalnya. Oh, kisahmu dan Noah sungguh dramatis, tapi aku yakin kamu pun sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Percaya diri sekali, ketus Angela. Oke, kita lihat siapa yang akan mendominasi suara selama beberapa jam ke depan. Kalau kamu mampu menolak, aku akan merestuimu untuk menikah lagi. Kamu akan memiliki 2 suami. Itu cukup baik. Sebuah jawaban di luar ekspektasi bagi Angela. Lucio, bukan begitu konsepnya. Lucio memejam sejenak. Aku sudah tidak tahan, Angela. Angela kembali memberontak, tapi Lucio sudah lebih dulu. Dia sudah hafal titik pasrah sang istrinya itu. Aku tidak mau, antara menolak dan merasakan yang telah lama tidak dia dapatkan. Ini baru awal, tapi Angela sudah mulai sesak nafas dibuatnya. Lucio hanya menyerang tak lebih dari 1 menit. Tapi sudah cukup membuat nafas Angela naik turun. Pria itu kembali berada di depan wajah Angela. Kata Aaron apa? Dadinya lebih tampan dan kuat. Dia tak tahu saja seberapa tampan papanya dan begitu kuat papanya saat berada leher Angela mengetat. Apa kamu tidak bisa memfilter cara bicaramu? Lucio terkekeh kecil, lalu dia menggeleng. Kalau di depanmu, tak ada yang perlu aku filter, termasuk beradu suara denganmu. Jangan harap aku bersuara lepas. Lucio sama sekali tak mendengar. Dia langsung menyerang. Sementara gerakan acak Angela dalam rangka memberontak justru semakin menaikkan keinginan seorang singa yang sudah merasa lapar selama 4 tahun ini. Detik berubah jadi menit, bahkan sebentar lagi mendekati jam. Lucio masih belum menyerbu hidangan utama. Dia masih memainkan Angela. Lucio tak ingin situasi ini cepat selesai. Dia rindu, sangat rindu atas segalanya tentang Angela, termasuk kegiatan seperti ini. Pria itu membuat Angela gila. Ya, sungguh gila. Lucio, katanya apa tadi? Tak mau bersuara. Nyatanya suara di kamar hotel kedap suara itu dipenuhi dengan suara Angela. Wajah dan tubuh wanita sudah berkeringat. Bahkan tak ada spray di bawahnya pun sudah cukup berantakan oleh gerakan acaknya. Tapi Lucio, apa kamu hanya ingin mempermainkanku? Angela sungguh pasrah. Jemari Lucio sudah berhasil membuatnya mencapai berulang kali, menguras tenaganya cukup banyak. Tapi Lucio, lihatlah, pria itu masih menggunakan pakaian lengkap. Meski sudah begitu, Lucio masih menatap nakal pada Angela. Lalu apa sekarang kamu ikhlas mencapai surga dunia tertinggi bersamaku? Angela memejamkan matanya dengan perasaan dongkol, tapi ini masih menggantung dan membuat kepala wanita itu menjadi pening. Dia ingin lari dari ruangan ini, menjauh dari Lucio, tapi kali ini
Dia benar-benar tak bisa melakukan apapun selain mengharapkan kelanjutan makanan pembuka siang ini. Mata Angela kembali membuka dengan sorot kesalnya. Kamu sudah membuatku begini. Haruskah aku menjawabnya? Ya, aku butuh jawaban. Jangan sampai kamu melaporkanku ke kantor polisi atas tuduhan pemerkosaan seorang suami tampan dan kuat terhadap istrinya sendiri. Kau sungguh menguji kesabaranku, Lucio. Tanpa Lucio duga, Angela mendorong Lucio yang memang sedang mode ringan hingga pria itu berguling ke samping. Maka aku akan melakukan hal yang sama. Suasana semakin panas ketika Angela tak sanggup menahan dirinya. Tubuhnya itu ternyata merindukan Lucio. Dia rindu setiap suami sahnya. Hanya saja Angela selalu mengelak dari rasa rindunya. Dia memilih hidup di dunia barunya dengan aman, tapi rupanya pertahanan itu runtuh. Kini dia begitu liar melayani seekor singa yang tak kalah liar darinya. Salju di luar semakin tebal. Semua orang akan memakai baju tertebalnya lalu menaikkan suhu penghangat ruangan. Tapi sepasang suami istri yang sudah 4 tahun tak bertemu itu justru memiliki cara sendiri untuk tetap hangat di tengah musim salju kota Chicago. Salju. Noah mendongak, menatap kepingan salju yang jatuh dari langit. Dia rindu Angela. Dari kantor, dia sengaja pergi ke butik, hanya ingin melihat ruang kerja kekasihnya itu. Belum pulang. Itu suara Alicia yang pulang paling terakhir. Hari sudah senja, butik sudah tutup sejak pukul 4 tadi. Tapi karena ada hal yang harus Alicia selesaikan, dia pun menunda kepulangannya. Kebetulan Noah datang dan berkata hanya ingin melihat-lihat ruang kerja Angela. Selama 2 jam tadi, akhirnya Noah memilih menemani Alicia mengurus pekerjaan. Aaron, apa dia kedinginan di sana? Ini adalah musim salju pertama tanpa ada Angela dan Aaron. Noah masih mendongak, membiarkan Alicia berdiri di sampingnya. Besok weekend, rencananya aku akan memesan tiket online dan memberi kejutan pada Angela, ujar Alicia. Kejutan untuk Angela. Noah kini menurunkan pandangannya dan menoleh pada Alicia. Kamu akan terbang ke Chicago? Alicia mengangguk. Aku juga butuh hiburan. Aku tak mau cepat tua hanya karena tak pernah berlibur. Noah berpikir jenak, lalu dia memberikan senyuman tipis pada Alicia. Kita ke Chicago memakai pesawat pribadiku, ucap Noah.